memposisikan nih bahwa dia adalah produk yang walaupun ya belum tentu juga sih. Bangsat kau. Mari ngevlog di kebun Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Sen. Oke teman-teman, kali ini kita punya tips yang tentu aja ini bermanfaat nih buat teman-teman. Kali ada yang sedang berbisnis ataupun yang baru mau memulai bisnis. Mantap. Tapi sebelum itu kita mau kenalin dulu channel ini, barangkali baru ada yang lihat video kayak gini. Jadi channel ini adalah channel Kebun Desain yang merupakan channel tentang edukasi bisnis, marketing, dan dunia grafis. Dan kami merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai branding seperti desain logo, desain kemasan, dan cetakannya pun kita ada. Nah, kayak gitu ya. Dan kalau pengen order tadi logo, desain kemasan, kayak gitu langsung linknya ada di deskripsi ya, nomor WA kayak gitu, langsung dicat aja. Siap. Oke, lanjut nih Dek, ada tips menarik apa nih kali ini? Nah sebenarnya kita akan belajar bareng sih. Aku tadi pagi nemuin artikel bagus dari Marketing Craft. Ini situsnya marketingcraft.getcraft.com. Oke. 6 model menentukan identitas brand untuk menarik minat konsumen. Oke, identitas brand supaya bisa menarik minat konsumen. Iya. Gimana nih? Jadi sebelumnya kita udah pernah jelasin cara membuat nama brand ya. Dan kita juga udah pernah jelasin beberapa video sebelumnya tentang cara membuat brand. Sama Ajis juga pernah ya seperti itu. Iya. Nah sekarang udah punya nama brandnya nih. Anggaplah kita udah punya nama brandnya. Nah kita gimana caranya menentukan model identitas brand untuk menarik minat konsumen. Iya, nanti juga kita kasih ya link-link pembahasan yang sebelumnya ya, di deskripsi. Seperti itu. Nah, kita fokus ke pembahasan yang kali ini sekarang. Oke. Nah, membangun brand ini emang bukan perkara mudah sih teman-teman. Jadi kita harus benar-benar memikirkan plannya seperti apa, kemudian goalnya seperti apa. Misalnya kita mau membangun brand image jualan pakaian anak-anak, berarti kita harus memplankan gimana caranya kita bikin desain logo dulu yang merepresentasikan anak-anak gitu kan ya, terus mencari target pasar dan lain-lain. Nah untuk menentukan modelnya kita bisa menggunakan 6 parameter ini, mulai dari produk. Contoh, kalau kita misalnya ambil sudut pandang produk, ini menekankan penonjolan spesifikasi produk untuk keunggulan teknis. Contoh, brand yang mungkin menempatkan brandnya di area produk adalah UC 1000. Oke, keunggulan si produknya 1000 mg vitamin C. Jadi ada langsung kan ya di dalam produknya UC 1000, 1000 mg vitamin C. Jadi secara belak-belakan dia menjelaskan produknya tuh vitamin C yang yang dosisnya 1000 mg. Iya, yang dosisnya cukup tinggi gitu ya, 1000 mg. Oke, langsung ini nih keunggulan produk kita, jebret kayak gitu ya. Langsung banget gitu di produknya gitu ya. Akhirnya dia punya tuh jadi yang pertama lah ya. Akhirnya ada yang ngikutin kan banyak. Iya. Jadi kayak yang kita tahu itu dia itu kayak yang pertama tuh ngasih value yang sebegitu yang ngejeblak gitu ya. Iya. Dan akhirnya brand-brand yang lain itu ngikutin dengan botolnya yang lebih besar. Dengan varian banyak kayak gitu ya. Nah, cuman dia nih kayaknya yang pertama dengan botol mini tapi padat laku, gitu ya. Tapi laku karena yang pertama mungkin ya. Iya. Terus juga menentukan model brand dengan harga. Ternyata bisa juga dengan harga dong. Oke, gimana nih? Jadi brand yang memilih menentukan diferensiasi dari Angel ini membedakan diri terkait nilai tukar atau harga. Nah, contohnya apa nih? Alfamart. Alfamart mereka menampilkan kalimat belanja puas, harga pas. Iya. Jadi sebagai tagline untuk menunjukkan sisi ekonomis atau obat nyamuk hit yang menyatakan yang lebih mahal banyak. Yang lebih bagus dari hit, yang lebih mahal banyak. Iya. Jadi diferensiasi harga kayak gitu ya. Ya mungkin nggak terlalu besar sih kayak Alfamart kayak gitu ya. Mungkin bedanya tuh 500, 400 gitu, 600, nggak terlalu gede. Cuman karena di masyarakat kita itu senang dengan hal-hal yang lebih murah, berburu harga yang lebih murah, bangga gitu ya dapat yang lebih murah. Dia itu ya seneng memanfaatkan itu si Alfamart sehingga konsumen datang ke dia kayak gitu. Betul, intinya sih karena ada kata ibu-ibu, siapa sih yang nggak mau belanja puas, hatinya puas, harganya pas. Nice.
Gitu ya. Memainkan peranan itu. Oke, yang berikutnya ada nilai kultural. Maksudnya nilai kultural ini apa sih? Perilaku sosial, Nu. Iya. Nah, Gimana nih? catatan ini hanya bisa dilakukan oleh brand yang udah terkenal. Kalau misalnya brand kamu belum terkenal, gunakan yang dua tadi, produk dan harga. Iya. Nah, hal ini relatif lebih lazim digunakan oleh brand-brand besar tadi ya, seperti Nike, just do it, gitu. Lakukan saja. Terus misalnya Apple, think different, berpikir beda, misalnya. Atau Google, don't be evil, seperti itu. Kenapa sih mereka menggunakan nilai kultural? Karena produknya udah ada banyak nih, dan jenis variannya pun ada banyak, sehingga sulit nih untuk diwakili hanya oleh harga dan produk aja, gitu. Ya, jadi udah membudaya ya, kayak Google kan kita udah biasa Google gitu, udah gimana gitu ya. Terus pakai apa, Nike dan brand kayak gitu, mungkin untuk olahraga gitu ya, udah apa ya, udah kegiatan Sehari-hari lah. Kalau olahraga pakai itu gitu. Gimana lagi? Jadi habit, makanya dia menggunakan perilaku sosial gitu. Just do it, udah lakukan aja gitu. Jadi memang apa ya, intinya sih ya sudah jadi budaya, bener kata Din bilang tadi gitu. Dan orang-orang yang menggunakan Nike ini sekarang untuk fans yang senang beli yang original, ya nggak? Itu mereka nggak akan memperdulikan harga lagi. Iya. Cuman tadi syaratnya berat ya. Kita harus brandnya besar dulu, itu aja sih. Betul. Kalau misalnya brandnya masih kecil dan belum dikenal ya gunakan dulu aja yang pakai apa, produk atau harga Alfamart aja yang segitu menjamburnya masih menggunakan pendekatan harga. Iya. Jadi mungkin strategi yang ini ketika kamu sudah mendunia lah. Ya udah besar lah ya, minimal kayak gitu. Nah, yang berikutnya ini ada berdasarkan daerah atau asal produk. Masih ingat gak dulu ada sabun namanya Shinjui? Oh iya, Shinjui ya. Nah, Shinjui itu merepresentasikan bahwa sabun ini berasal dari Jepang. Sabun Shinjui dan membuatmu seputih wanita Jepang. Iya. Dari namanya aja udah agak kedengeran ke Jepang ya kan, Shinjui kayak gitu ya. Jadi perawatan kulit asal Jepang gitu. Iya, betul. Nah, jadi membuat kulit lebih apa namanya? Lebih halus. Lebih halus seperti wanita Jepang. Araraki mochi. Dulu Ya, itu pernah pakai. Aku soalnya pernah pakai kayak gitu. Oke, seperti itu. Jadi benar-benar merepresentasikan asal produknya. Ya, kalian bisa gunakan ini juga di kalau misalnya produk kalian produk lagi. Kalau misalnya ya benar produk kalian merupakan daerah apa? Keunggulan dari sebuah daerah, bisa dimanfaatkan. Mantap. Kemudian ada yang namanya competitive positioning. Nah, ini adalah dia udah memposisikan nih bahwa dia adalah produk yang pokoknya ter itu maksudnya apa nih? Contoh, Top One menyatakan oli sintetik mobil dan motor terbaik gitu. Contoh lagi, Bank Mandiri yang menggunakan kata terdepan dan terpercaya. Jadi harapannya konsumen itu lebih memilih mereka yang ter walaupun belum tentu Iya, jadi memang yang posisi kompetitif ini kita memanfaatkan daya saing ya, sehingga apa ya, produk aku ini bagus banget di poin A-nya, ya udah kita klaim tuh dibanding dengan kompetitor kita kayak gitu. Jadi bahan promosi juga gitu ya. Oke, walaupun ya belum tentu ter juga sih. Bangsat kau. Iya, tapi ya udah klaim aja. Contohnya ada juga YouTuber tuh terbanyak se-Asia. Tapi kan sekarang udah mau dikejar tuh sama Ria Ricis ya. Kayak Atta Halilintar kan YouTuber terbaik se-Asia gitu. Terbanyak YouTube jumlah subscribe-nya se-Asia, tapi sekarang mau dikejar lagi. Oke, yang terakhir ada pendekatan melalui konsumen. Contoh gimana nih? Suka minum jamu cair tolak angin. Oh iya, tolak angin. Orang pintar minum tolak angin. Dia langsung spesifikasi ke orangnya gitu. Dia mendekati orang supaya nih, kalau kamu ingin disebut pintar, minumannya itu ini tolak angin gitu. Kalau kamu nggak minum tolak angin, kamu tuh jadi orang bodoh kayak gitu ya. Orang malas gitu. Nah, ada lagi gudang garam pria punya selera, jadi langsung ke prianya gitu. Iya. Jadi kalau kamu pengen jadi seorang pria yang kelasnya itu oke, ngerokoknya gudang garam kayak gitu. Seperti Oke. Oke, mudah-mudahan itu bermanfaat ya buat teman-teman mau menentukan model brand itu melalui pendekatan apa nih kira-kira yang cocok. Silahkan dari 6 tadi kalian pilih sendiri aja. Ya, mungkin bisa ada 2 atau 3 pendekatan yang bisa cocok dengan kondisi teman-teman gitu sekarang. ya. Oke, mudah-mudahan
video ini bermanfaat. Jika dirasa suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan tentunya juga jangan lupa di share ke teman-teman supaya mungkin ada temennya, saudaranya, kakeknya yang perlu video kayak gini gitu. Betul. Ya. Dan thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.